Selamat pagi jemaat yang disayang oleh Tuhan. Tema yang dipilihkan oleh gereja, bercerai dan menikah kembali. Tapi Pak Hendy tanya kepada saya, Pak Nyoman ada perubahan tema enggak? Saya bilang pakai tema itu juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh mengajukan usul, saya ajukan usul one way ticket. Kenapa begitu? Karena di benak saya tidak ada pernikahan kembali. Hanya ada satu kali jalan gitu ya. Itu sebabnya tema kita one way ticket. Tiket sekali jalan. Adapun ayat firman Tuhannya dari Matius pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 12. Matius 19 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan, dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ada satu masa kalau kita mau traveling ke luar negeri, terus mau mengunjungi sebuah negara, maka ada persyaratan untuk mengajukan visa. Salah satunya itu melampirkan kitir bahwa kita berangkat dan pasti kembali. Jadi beli tiketnya itu bolak-balik. Tapi belakangan ini, walaupun tetap harus mengajukan visa, tidak selalu dengan persyaratan beli tiket bolak-balik. Boleh juga tiket sekali jalan. Jadi kalau ngomong-ngomong soal traveling, kita punya opsi lebih dari satu. Mau beli tiket PP biasanya lebih murah. Mau beli tiket sekali jalan lebih fleksibel, namun lebih mahal tentunya. Biasanya lebih mahal begitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal traveling, boleh ada opsi seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pernikahan Kristen bagaimana? Dikisahkan Yesus itu datang dari Galilea ke Yudea.
di ayat 1. Kemudian di ayat yang kedua, Yesus menyembuhkan banyak orang yang berbondong-bondong. Pernah nggak jemaat kepikir, disembuhkan apa ini? Lalu apa hubungannya dengan ayat 3 dan seterusnya? Kok kayak nggak nyambung? Betul, orang yang berbondong-bondong yang datang ketemu sama Yesus itu disembuhkan. Ada yang secara personal. Artinya mungkin ada orang yang buta dicelikkan. Ada orang yang kusta barangkali disembuhkan. Itu penyakit personal. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang berikutnya lagi, yang disembuhkan oleh Yesus itu ternyata bukan hanya sakit personal. Ada sakit komunal yang menjangkit di masyarakat pada waktu itu. Penyakit apa itu? Penyakit kawin cerai. Begitu mudahnya orang kawin, tapi begitu mudahnya juga orang bercerai. Kenapa begitu? Ada rabi-rabi yang memberikan pengajaran yang memang memudahkan orang untuk bercerai. Rabi Syamai, pengikutnya lebih sedikit. Dia mengatakan boleh cerai kalau pasangannya itu tidak setia. Tapi ada pengikut Rabi Hillel. Wah, ini Rabi Hillel lebih top lagi, top markotop. Lebih disukai. Kenapa begitu? Karena dia punya aturan, boleh menceraikan istri kalau istrinya berbuat tidak senonoh. Nah, kata tidak senonoh ini itu boleh ditafsirkan macam-macam. Ini pasal karet. Kalau istri masaknya misalnya keasinan, oh itu boleh diceraikan. Kasihan bener ya. Kalau istrinya misalnya ngegrundel gitu ya, nah boleh diceraikan. Kalau terdengar misalnya menggosipkan mertua, boleh diceraikan. Kalau misalnya menyajikan makanan basi, oh ini dianggap melanggar Taurat ini ya. Ini barang yang sudah najis disajikan, ceraikan. Kalau misalnya dia keluar nggak pakai kerudung, boleh juga diceraikan. Tapi ada satu lagi nabi yang lebih, Rabi Akiba namanya. Pokoknya gini ya, kalau udah nggak senang sama istri dan menemukan perempuan yang lebih cantik, nah boleh diceraikan. Itu loh ajaran yang sedang menggejala di masyarakat. Itu penyakit masyarakat yang ada. Belum lagi memang ada contohnya. Siapa contohnya? Rajanya sendiri. Ini Yesus pergi dari Galilea ke Yudea. Dibilang ke seberang sungai Yordan. Ini menunjuk tempat Herodes Antipas menjadi raja. Kalau ngomong Herodes Agung, Herodes Antipas, ya Herodes. Kayak Firaun begitu ya. Tapi ada buntutnya. Kayak Sri Sultan Hamengkubuwono, kan ada yang ke-9, ada yang 10. Yang ini Herodes Antipas. Herodes Antipas itu punya saudara sepupu namanya Filipus. Filipus itu punya istri namanya Herodias. Nggak tahu bagaimana begitu ya. Main mata Peter, entah Herodiasnya yang memang haus kekuasaan begitu ya. Herodes Antipas ini menceraikan istri yang pertamanya, lalu kemudian dia kawin dengan Herodias, istri daripada Filipus. Padahal Filipus itu adalah saudara tiri dia. Jadi bayangin aja. Udah mah Rabi ngajarin gampang bercerai. Contoh dari raja seperti itu. Akhirnya cerai itu begitu marak pada waktu itu. Nah, dalam posisi penyakit masyarakat seperti itu, Yesus datang bukan hanya menyembuhkan penyakit personal, tapi juga mau menyembuhkan penyakit komunal, yaitu dekadensi moral yang kawin cerai ini. Bukan kebetulan, walaupun Tuhan tidak mengatur. Orang-orang Farisis itu ya, mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Apakah diperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Itu pertanyaannya. Kalau bahasa sederhananya ya, sus, boleh enggak
seorang suami itu menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Apa jawab Yesus? Yesus tidak menjawab boleh, enggak. Dari ayat-ayat berikutnya kita akan tahu tanggapan Yesus itu ada beberapa. Yang pertama, ayat 4 dan ayat 5. Saya tidak bacakan ulang. Ayat 4 dan ayat 5 itu kan Tuhan ciptakan laki-laki, Tuhan ciptakan perempuan. Lalu di ayat yang kelima, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, istri juga, yang perempuan juga begitu ya, bersatu dengan suaminya, dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Jadi Yesus ngomong seperti ini kira-kira ya, dengar ya baik-baik. Dari awal loh Tuhan itu ciptakan lembaga pernikahan. Tuhan yang memanggil seorang laki-laki dan seorang perempuan. Makanya seorang laki-laki meninggalkan ayahnya, seorang perempuan meninggalkan ayah ibunya maksudnya. Kata meninggalkan ini bukan berarti terus melalaikan orang tua. Tapi kata meninggalkan ini artinya apa? Melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang tua lalu membentuk satu lembaga yang baru. Dengan kata lain, Yesus ingin ngomong kepada mereka pada waktu itu. Pernikahan itu adalah a calling, sebuah panggilan. Kemudian Yesus melanjutkan lagi. Bersatu dengan istrinya, bersatu dengan suaminya. Kata bersatu itu dilemkan kepada yang tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi. Dua lembar kertas kalau dilem terus kemudian dirapatkan begitu ya. Begitu dipisahkan gak bisa robek. Jadi Yesus melalui ini ingin menyampaikan apa? Ingin menyampaikan pernikahan Kristen itu adalah pernikahan perjanjian abadi. Sebuah covenant. Apa bedanya dengan kontrak? Kalau kita kontrak rumah atau kontrak ruko untuk sebuah usaha, kita tidak senang lagi, boleh nggak lanjutkan. Kalau covenant itu perjanjian abadi, perjanjian dua belah pihak, tidak boleh ada satu orang pun yang membatalkan. Dan itulah perjanjian yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Perjanjian abadi tidak boleh dibatalkan. Dan di dalam kata bersatu itu bukan hanya ada unsur covenant, tapi ada unsur komitmen. Komitmen itu apa? Setia sampai akhir. Nah, Yesus seolah-olah ingin ngomong, hai Parisis, kamu tanya boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja? Dengar ya, dari awal Allah menciptakan lembaga pernikahan. Tidak pernah ada di benak Allah itu kasih opsi cerai. Tidak ada kamusnya cerai. Tidak ada opsi cerai. Itu yang pertama. Lalu kemudian tanggapan Yesus yang kedua ada di dalam ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 di situ dikatakan keduanya itu menjadi satu daging ya. Terus demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau poin yang pertama tadi dilanjutkan bahwa pernikahan itu adalah panggilan dari Allah dan Allah yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri. Ini adalah penyatuan idenya Allah, inisiatifnya Allah, dilakukan oleh Allah. Yang pertama Allah yang langsung jadi pendetanya yang memberkati di Taman Eden, tapi selanjutnya melalui wakil-wakil Allah dan sekarang hamba-hamba Tuhan. Jadi itu dibangun oleh Allah, keluarga itu. Yang disampaikan sekarang oleh Yesus apa? Apa yang dibangun oleh Tuhan, manusia nggak punya hak kok untuk merobohkannya. Lembaga pernikahan itu dibentuk oleh Allah dan manusia tidak diberi kewenangan untuk menceraikannya. Kata
menceraikan itu memisahkan, memecah belah, memutuskan. Manusia tidak diberi kewenangan untuk melakukan itu. Itu tanggapan Yesus yang kedua. Lalu tanggapan Yesus yang ketiga tidak langsung, tapi merespon apa yang disampaikan oleh mereka itu. Karena memang dari awalnya tidak bermaksud mencari tahu. Dari awalnya itu hanya ingin menjebak Yesus. Lalu sekarang Yesus diperhadapkan dengan satu pertanyaan yang sedikit sulit menurut dia, menurut mereka itu. Dari dua yang saya dengar, Yesus, nggak boleh ya bercerai itu. Kalau memang nggak boleh, kita punya nabi loh, Nabi Musa, nabi besar kita yang menjadi pemimpin Eksodus pada waktu itu. Nabi Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai bagi yang menceraikan istrinya. Ini bagaimana? Coba kalau Yesus jawab, ini seperti dia tunggu dijebak. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia jawab, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Maksudnya itu begini, Yesus bilang begini, oke, sebenarnya Musa dari awal tuh nggak pernah lo memberikan perintah untuk menceraikan. Yesus tahu, orang Farisi itu ngambil dari Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Di situ ada kata berbuat tidak senonoh, terus kemudian menceraikan dan memberikan surat cerai. Yesus tahu karena dia anak Taurat. Tapi Yesus terus ngomong sama orang-orang Farisi ini, kamu tuh gagal paham, salah ngerti. Dari awal Musa itu tidak pernah memerintahkan perceraian. Kamu udah tahu firman Tuhan, tapi kamu tuh tegar tengkuk, kamu tuh keras hati, kamu tetap ngotot jalan, mau bercerai. Nah karena perceraian itu sudah terjadi, Musa melihat para istri yang diceraikan itu digantung. Sudah diceraikan, tapi terus kemudian masih tetap jadi milik dia. Terus kalau mau misalnya mau sama orang lain lagi nggak bisa. Makanya terus Musa bilang, kasih dong surat cerai. Kalau ini udah nikah lagi, semua orang yang diajak nikah mati, terus kemudian ini kamu juga nggak boleh ambil lagi. Dengan kata lain, Musa enggak memerintahkan perceraian, tapi justru ngerem, justru mengatur gimana agar tidak lebih kacau, melindungi, kalau boleh pakai kata nasib, kaum wanita yang diterlantarkan itu, sehingga jangan sampai keleleran. Jadi semangatnya tuh seperti itu, tapi jemaat pasti masih penasaran lagi. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Ini Yesus menanggapi, ini tanggapan yang ketiga seperti itu. Lalu tanggapan yang keempat, perceraian mengakibatkan dampak buruk. Apa dampak buruknya? Di ayat 9b kan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya, terus ada frasa kecuali karena zina. Sekarang saya simpen dulu ya, kecuali karena zina ini ya, saya simpen dulu. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, maka ia berzina. Kemudian di Markus pasal 10 ayat 11 dan 12, di situ ada hal yang sama. Kalau seorang suami menceraikan istrinya, terus kawin dengan orang lain, itu perzinahan. Kalau ada seorang istri yang menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, itu perzinahan. Lalu di dalam kitab Lukas 16 ayat 18, hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Markus. Jadi dengan kata lain, Yesus ingin menyampaikan, kalau sampai ada divorce, terus kemudian ada remarry, ada pernikahan kembali, maka akan memunculkan dosa yang baru.
Dan dosa yang baru itu adalah perzinahan. Inilah dampak buruknya. Buat kita yang jeli, mungkin kita membela diri ya buat orang yang ini ya. Kami bercerai tapi nggak bermaksud kok nikah lagi. Sehingga kalau bercerai nggak nikah lagi kan nggak berzina toh. Tapi dampak buruk itu kan bukan buat diri sendiri saja. Dampak buruk itu buat siapa? Buat anak juga kan. Coba bayangkan kalau ada anak ya. Terus kemudian orang tuanya bercerai. Itu sama saja seperti anak di dalam kemah. Dua tiang penopang tendanya itu roboh dua-duanya. Sehingga anak yang ada di dalam kemah itu sumpek sekali. Itu sebuah gambaran. Anak yang punya orang tua bercerai. Itu cenderung menjadi anak yang broken home. Ada psikolog di Amerika mengadakan sebuah penelitian. Dia mengatakan dalam 1 tahun tidak kurang 1 juta anak yang mengalami luka batin karena orang tuanya bercerai. Kita tahu di Indo ada tokoh terkenal begitu bercerai, coba perhatikan perilaku anaknya. Coba saudara bayangkan aja, anak itu pergi ke sekolah, terus kemudian dia tahu bapak dari anak ini tuh orang top begitu ya bercerai. Walaupun temannya itu tidak ngejek gitu ya. Tapi temannya itu hanya melihat kasihan. Tapi dia merasa apa? Dia malu. Tidak tegak lagi berani berjalan, dia malu jalan. Perasaannya itu tersiksa. Apalagi kalau menikah lagi. Jadi bapak sambung, ibu sambung. Bisa menyayangi anak yang dibawa oleh pasangan masing-masing dengan bagus. Itu masalah lagi. Oke, kalau nggak punya anak. Tapi kan kita punya keluarga, nggak mungkin nggak punya anak, tapi nggak mungkin kan nggak punya orang tua. Loh, orang tua sudah meninggal. Ya sudah, kalau orang tua nggak ada, sudah meninggal, nggak ada yang perlu dijaga mukanya. Kan punya keluarga besar, gereja, saudara seiman yang lain. Ada pendeta dulu yang memberkati. Malu. Tapi dampak buruk yang terbesar itu apa? Tuhan yang dipermalukan. Tidak ada perceraian yang memuliakan nama Tuhan. Seluruh perceraian itu mempermalukan nama Tuhan. Ini dampak buruk. Nah, ayo kita lanjutkan sekarang. Tanggapan Yesus yang berikutnya, frasa yang tadi saya sampaikan. Kecuali karena zina. Artinya seorang suami tidak dibolehkan menceraikan istrinya. Terus ada frasa kecuali karena zina. Apakah betul Yesus memberikan kekecualian ini? Kalau kita bilang nggak betul, Alkitab nulisnya begini. Walaupun Markus tidak ada frasa ini. Lukas tidak mengatakan frasa ini. Kalau kita katakan, enggak betul ini, salah ini. Berarti kita menyalahkan Alkitab. Otentik ini ucapan Yesus. Jadi seolah-olah gini, Yesus mengizinkan perceraian kecuali karena zina. Dan ini pun makanya keluar itu pengakuan iman Westminster 24.5 yang mengatakan kalau misalnya punya pasangan tidak setia, dia boleh menceraikannya. Lalu dia kawin lagi dan menganggap pasangannya itu seolah-olah udah mati. Reform lo itu. Nah, sekarang saya mau, emang betulkah Yesus memberikan kecualian karena perzinahan ini? Mari kita perhatikan. Kata zina di dalam bahasa asli Alkitab itu ada 2. Yang pertama porneia, yang kedua moicheia. Apa bedanya porneia sama moicheia? Porneia itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan sebelum pernikahan. Maksudnya ya percabulan apalah begitu. Tapi kalau moicheia itu adalah hubungan suami istri di luar daripada pernikahan. Dan kata yang dipakai di Matius 19 ayat 9 ini bukan moicheia.
Yang dipakai adalah porneia. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, ya boleh menceraikan istrinya kecuali karena zina. Tapi statusnya bukan buat suami istri. Statusnya ini adalah buat orang yang masih dalam masa tunangan. Loh, kalau memang masa tunangan kenapa sudah disebut suami istri? Jangan kaget saudara, ini budaya Yahudi. Masih ingat Yusuf sama Maria? Yusuf sama Maria sudah menikah atau belum? Belum kan? Tapi kenapa di Matius 1 ayat 18 di situ dikatakan, diam-diam Yusuf suaminya orang yang baik hati itu mau menceraikan Maria istrinya. Belum nikah kan? Kenapa Yusuf disebut suami, Maria disebut istri? Karena budaya orang Yahudi, kalau sudah tunangan itu sudah dianggap sebagai suami istri, hanya belum tinggal satu rumah sampai kepada perkawinan nantinya. Jadi dengan kata lain, tanggapan Yesus di sini clear untuk yang 3 di atas itu. Yesus tidak setuju dengan perceraian kok, walaupun tidak ngomong nggak setuju, enggak. Tapi dari sini kita tahu yang dibolehkan oleh Yesus bercerai itu adalah mereka yang statusnya masih tunangan, walaupun sudah disebut sebagai suami istri, bukan orang yang sudah menikah. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa Yesus itu tidak setuju dengan perceraian? Apa iya Yesus tidak konsisten? Di ayat yang ke-6 Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti di ayat 6 clear tidak boleh bercerai. Apakah iya di dalam ayat yang ke-9 hanya sekejap saja terus Yesus berubah jadi boleh kecuali? Kan nggak mungkin. Yesus itu konsisten loh. Yang berikutnya lagi. Apa iya Yesus menyetujui perzinahan untuk membenarkan perceraian? Logikanya gini, jemaat setuju nggak kalau perzinahan itu adalah dosa? Pikir baik-baik. Jemaat setuju nggak kalau perzinahan itu adalah dosa? Kalau setuju perzinahan itu adalah dosa, apa iya Yesus setuju perzinahan yang adalah dosa itu membenarkan dosa yang lainnya lagi? Dan yang terakhir, mari kita lihat respon dari murid-murid. Mungkin pada waktu kita baca perikop ini ya, 1, 2 kayak udah nggak nyambung dengan 3 dan seterusnya. Sekarang setelah ayat yang ke-9, maju ke ayat yang 10. Kita juga rasanya sulit ya memahami ini apa sambungannya. Ayat 3 sampai 9 dengan yang 10, 11, 12 ini. Gini alur berpikirnya. Kan tadi terjadi tuh tanya jawab antara orang Farisi sama Yesus. Terus kemudian menurut Markus pulang. Jadi murid-murid ini ngikuti Yesus. Sesampainya di rumah, murid-murid itu pada ngegrundel gitu ya. Ngegrundel itu yang ngomong di belakang begitu ya. Barangkali Yesus jalan di depan, ini ngomong di belakang. Ngomongnya begini ya. Kalau demikian halnya kehidupan suami istri, kan lebih bagus nggak kawin. Apa yang dimaksud kalau demikian halnya? Murid-murid ini paham yang diajarkan oleh gurunya itu. Cerai itu nggak ada kamusnya. Tidak boleh bercerai. Itu yang sudah didengar dari sang guru. Makanya terus keluar ucapan. Aduh, daripada kawin nanti kejebak nggak boleh bercerai. Mendingan jangan kawin. Jadi ucapan yang diberikan oleh murid-murid ini membuktikan bahwa ucapan sang guru itu tidak pernah memberikan ruang untuk bercerai. Kalau enggak kan murid-muridnya enggak ngomong. Wah, kalau bercerai ada masalah, ya udah aja bubarkan begitu. Murid-murid ngomong, duh daripada kita kejebak udah nikah ada masalah, enggak boleh bercerai, ya mending enggak usah nikah. Makanya terus Yesus ngejawab kan, gak semua orang memang bisa nerima, ngerti. Terus Yesus jawab di ayat yang ke-12 ya,
Emang ada orang yang tidak kawin, kenapa? Lahir demikian dari rahim ibunya. Ini faktor kesehatan, ya. Ada urusan-urusan berkaitan dengan reproduksi lah. Tapi terus Yesus juga kasih tahu lagi kepada muridnya, ada juga orang lain yang tidak kawin, kenapa? Orang lain yang membuat begitu. Pada zaman dulu ada sida-sida, ya. Sida-sida itu kan jaga villa-villanya raja. Raja kan biasanya punya istri lebih dari satu. Tapi berkunjungnya kapan nggak tahu. Nah, istrinya kan bisa kesepian. Nah, ada sida-sida ini yang jaga. Nah, sida-sida yang jaga ini biar nanti nggak pagar makan tanaman, nggak ngambil selirnya raja. Nah, sida-sida ini dikebiri. Kalau udah dikebiri kan nggak bisa ada nafsu seksual. Nah, itu ada orang lain. Dalam hal ini raja yang mengkebiri sehingga orang seperti itu. Kalau hari ini ada orang yang membuat seperti itu. Siapa? Nggak raja. Kalau hari ini bisa pacarnya. Kenapa? Karena dia udah cinta mati, udah pacaran 5 tahun, 7 tahun, terus tiba-tiba putus. Sehingga pacarnya itu yang membuat dia nggak mau nikah. Kenapa? Kapok, udah pacaran lama, terus ditinggal. Semua laki-laki jahat. Tapi ada juga orang lain siapa? Bukan pacar atau mantan pacar. Orang tua sendiri. Kenapa? Ada orang datang, waduh ini kependekan. Ada orang datang, ini kegendutan. Orang datang, ini hidungnya kayak betet. Ada orang datang lagi, ada aja yang dicacat gitu ya. Padahal secara prinsip tidak salah. Jadi bisa jadi orang tua yang membuat anaknya itu tidak menikah. Kenapa? Karena orang tuanya terlalu cerewet. Tapi ada juga yang ketiga di sini dikatakan. Ada orang yang tidak kawin karena kemauan sendiri untuk kerajaan Allah. Nah, itu pemilihan. Keputusan sendiri, tapi sudah barang tentu itu dia sudah bergumul sama Tuhan, begitu ya. Terus kemudian dia memutuskan untuk hidup selibat, tidak menikah sama siapapun, hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi Yesus setelah dengar murid-muridnya gitu yang ngomong-ngomong, aduh lebih bagus nggak kawin ya. Terus ngomong dengan tenang, Yesus ngomong, iya, nggak semua orang bisa ngerti kok, nggak semua orang memang bisa terima. Emang ada orang yang nggak kawin karena faktor medis, ada juga nggak kawin karena orang lain yang membuat begitu, tapi ada juga orang kawin karena kemauan sendiri kok. Itu tanggapan Yesus. Nah, sekarang mari kita keluar dari nats kita ini ke bagian yang lainnya. Bagaimana dengan Paulus? Paulus juga di 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11b ya. Saya bacakan ayat ini karena belum dibaca ya. 1 Korintus 7. Ini satu pasal berbicara tentang perkawinan ya. Di ayat yang 10 bagian B bunyinya begini. Atau saya baca dulu dari ayat awalnya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku membingungkan. Intinya bukan saya loh yang ngomong, tapi ini firman Tuhan. Tetapi Tuhan perintahkan, ini perintahnya. Supaya seorang istri, ini duluan ya, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Terus kemudian di ayat yang ke-11, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini kasus khusus. Kenapa khusus? Karena di Korintus sebelum sebelum Paulus datang membawa Injil, orang-orang belum percaya kan? Pada waktu Paulus sudah datang, terus ada orang yang percaya, ada orang tidak percaya. Kalau pas ini suami istri, siapa tahu suaminya percaya, istrinya enggak. Atau sebaliknya, istrinya percaya, suaminya enggak. Terjadi kasus seperti itu. Nah, keluarlah ucapan dari Paulus kan. Kalau misalnya pas suaminya yang nggak percaya, begitu ya, istrinya nggak boleh menceraikan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya suami yang percaya, istrinya yang nggak percaya, suaminya nggak boleh menceraikannya. Lalu di ayat-ayat berikutnya Paulus nambahkan, tapi kalau yang nggak percaya itu mau pergi, yang nggak bisa ditahan. Itu konteksnya seperti itu. Dengan kata lain, Rasul Paulus yang menghiasi begitu banyak di dalam perjanjian baru juga punya sikap yang sama. Sekarang kita beralih ke perjanjian lama. Di Maleakhi pasal yang kedua,
ayat yang ke-16. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi Maleakhi mengutip firman Tuhan. Sebab aku benci perceraian. Allah benci perceraian. Tapi jemaat, kalau memang Allah benci perceraian, kenapa Allah menceraikan Israel dan memberikan surat cerai kepada Israel? Di Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Di situ Tuhan menceraikan orang Israel dan memberikan surat cerai kepada orang Israel. Pertanyaannya, kalau Allah membenci perceraian, kenapa di Yeremia 3 ayat 8 itu Tuhan menceraikan Israel? Jangan lupa, pada waktu itu ya, Israel sudah pecah jadi 2. 10 suku disebut Israel, 2 suku ini disebut sebagai Yehuda. Nah, yang diceritakan di situ tuh Israel itu 10 suku itu bersinah secara rohani. Di bawah pohon yang rimbun atau apa begitu ya, terus menyembah berhala. Lalu Tuhan memberikan surat cerai. Tuhan menceraikan dan memberikan surat cerai. Tapi Yehuda melihat saudara perempuannya murtad, kok yang nggak takut juga katanya, terus kemudian ikut-ikutan. Itu konteksnya Yeremia 3 ayat 8. Kembali sekarang, kalau emang Tuhan benci perceraian, kenapa Tuhan justru menceraikan dan memberikan surat cerai? Jemaat, kita perlu paham, Alkitab ini ditulis dalam berbagai bentuk. Ada bentuk surat, ada bentuk syair, ada bentuk perumpamaan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, penafsiran Alkitab tidak boleh digebiah-huyah, diseragamkan semua. Tapi harus ditafsirkan sesuai dengan esensinya. Saya kasih sekarang contoh. Di Matius 18, itu ada satu perikop, jangan menyesatkan. Kalau tanganmu menyesatkan kau pengalah. Kalau kakimu menyesatkan kau pengalah. Kalau matamu menyesatkan kau cungkilah. Pertanyaan saya, apa iya Tuhan mau seperti itu? Tangan ini salah, ambil kapak, pak. Kaki salah, pak. Mata salah, ambil obeng, cungkil, plek. Apa itu yang Tuhan mau? Bukan. Perkataan Yesus ini tidak selalu boleh ditafsirkan secara hurufiah. Ayo, kalau pipi kananmu ditampar, beri pipi kiri. Apa iya Tuhan ngajarin, pok ini pipi kanan. Duh, kata firman Tuhan, kurang satu lagi. Nih. Bukan. Esensinya yang harus diambil. Kalau tadi penggal itu artinya apa? Jangan sampai hidup ini loh, nyesatin orang. Ayo bereskan itu. Kalau tadi dipukul gitu ya, diperlakukan jahat gitu ya, udah jangan ngelawan lagi. Itu maksudnya. Nah, termasuk Yeremia 3 ayat 8 itu tidak bermaksud untuk Tuhan ngasih surat menceraikan Israel, kasih surat cerai. Emang di mana ya sekarang suratnya itu? Di museum mana? Sejarah membuktikan sampai saat ini Tuhan tidak pernah membatalkan pilihannya kepada orang Israel. Sekalipun orang Israel itu udah jatuh bangun loh. Mengecewakan Tuhan. Tuhan itu seperti mempelai pria. Dan Israel ini seperti mempelai wanita. Berapa kali sudah berzina. Tidak setia. Tapi apakah Tuhan memutuskan? Kan enggak. Oleh sebab itu ayat yang tadi Yeremia 3 ayat 8 itu satu-satu ungkapan. Tuhan tuh saking marah gitu ya. Terus akhirnya Tuhan itu bilang menceraikan. Jadi untuk sesaat sepertinya Tuhan itu diam, tidak mau ngomong. Tahu kemarahan orang tua yang terbesar apa? Kalau nggak mau ngomong sama anak. Itu yang Allah lakukan.
Jemaat yang disayang oleh Tuhan. Setelah kita mendengarkan sekarang tanggapan dari Yesus, kemudian referensi dari Paulus, ditambah dengan firman di dalam perjanjian lama, dengan segala kembangannya. Kita sekarang tahu bahwa pernikahan Kristen itu one way ticket. Pernikahan Kristen itu adalah sekali jalan. Bukan boleh bercerai terus kemudian kawin lagi. Mungkin jemaat, aduh, pengen bertanya yang lainnya, tapi karena ini khotbah kan gak bisa bertanya ya. Ya nanti bolehlah bertanya secara pribadi. Tapi saya ingin melanjutkan lagi. Pernikahan Kristen itu one way ticket. Secara prinsip dari sejak mula. Dan tadi sudah diterangkan begitu rupa. Di dalam benak Allah tidak ada sedikit pun space memberikan untuk bercerai. Pak Nyoman enak yang ngomong begitu. Karena Pak Nyoman punya istri bukan perongrong tapi penolong. Iya, istrinya Pak Nyoman enak. Punya suami Pak Nyoman. Kenapa? Karena Pak Nyoman sayang sama suami. Gak kayak suami saya gitu. Tapi apakah ada alasan untuk membenarkan seseorang bercerai? Saya tahu ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kompleks, sulit. Ada satu lagu, One Way Ticket judulnya. Ada dua versi Inggris, versi Amerika. Nah ini yang versi Amerika ini ringkasnya begini ya. Ingat malam itu, aku pergi meninggalkan engkau. Aku pikir kita akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, aku tersesat setelah meninggalkanmu. Aku susah tanpa dirimu. Di mana kamu ada? Aku mau pergi ke situ. Alamatmu itu adalah tujuanku. Aku butuh satu tiket pulang. Jadi orang ini menggambarkan setelah dia meninggalkan rumah, berpisah dengan kekasihnya. Dia merasa gak ada bagusnya. Ada beberapa teman yang istrinya meninggal. Sampai ngomong pesan seperti ini. Baik-baiklah dengan istrimu. Kenapa? Secerewet-cerewet istri itu masih lebih bagus karena dia masih ada ketimbang kayak saya. Sepi. Pak Nyoman, bagaimana kalau misalnya suami saya homo atau istri saya lesbi? Apakah nggak boleh bercerai? Ya, makanya baik-baik ya sebelum menikah kan baik-baik dulu. Mempersiapkan diri ya, kenal dulu baik-baik, jangan gampangan. Tapi andai kata misalnya benar seperti itu. Saya pribadi tetap berharap. Relalah berkorban. Karena kalau gara-gara itu bercerai. Orang kan tanya nanti, ada apa kok bercerai? Jawab apa? Terus kira-kira bagaimana dengan Tuhan? Saya tahu ada seorang wanita setelah menikah beberapa hari. Terus kemudian dia tidak disentuh-sentuh oleh suaminya. Kemudian wanita itu tanya lagi begitu ya. Ini ada apa? Intinya terus dia menemukan suaminya itu homo. Baru menikah. Si cantik kalau mau menikah lagi pasti laku kok. Tapi dia memutuskan. Saya sudah memilih dia menjadi suami saya. Seksual bukan segala-galanya buat saya. Saya tetap akan jalani. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Dia setia. Ada seorang wanita udah punya 2 anak. Baru tahu kalau suaminya itu biseksual. Makanya bisa punya anak dengan dia kan.
Ternyata suaminya juga senang sama laki-laki. Keluarganya, ya kamu bergumul deh, mungkin sekarang sudah waktunya kamu tuh mau ngomong bercerai nggak keluar gitu ya. Tapi perempuan itu tidak memilih bercerai. Kenapa? Bagaimanapun juga dia suami saya dan dia adalah papa dari anak-anak saya. Demi Tuhan, saya tidak akan menceraikan. Ada seorang istri yang tidak di-abuse secara fisikal, tapi secara emosi. Di-abuse-nya bagaimana? Karena sibuk ngurusi orang tua yang sakit, pulangnya agak malam, diomeli. Ada kalanya nggak dibukain pintu. Kemudian ada kedukaan, pulangnya agak malam, suaminya juga nggak ada di rumah. Jadi benar-benar itu keleleran tuh, nggak bisa masuk. Terus dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab jadi istri. Sebelum pergi, dia siapin makan. Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya? Makannya itu diberaratin di rantai. Waktu istrinya pulang, loh kok makanan yang saya siapkan seperti itu? Coba saudara bayangkan secara emosi gimana perasaannya. Terus dia sendiri punya pengalaman tuh, perempuan yang di-abuse secara emosi itu. Pernah dikhianati oleh suaminya. Pada waktu anak masih kecil, suaminya itu justru berselingkuh sama pengasuh daripada anak itu sendiri. Perempuan itu kalau mau bercerai, kan dia bisa pakai ayat itu tadi. Apalagi sah menurut pengakuan iman Westminster itu. Tapi perempuan ini mengatakan apa? Ada andil saya juga. Kalau belum bisa membuat suami saya seperti Kristus, ada andil saya di dalam. Dan tugas saya belum selesai. Saya tidak akan bercerai. Saya tidak akan meninggalkan, tapi saya akan tetap menjalani tugasnya. Masih ada satu lagi yang disiksa. Disundut itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalau orang merokok itu ya, terus kemudian puntungnya itu cet, cet, cet. Bukan hanya itu. Suaminya itu kalau marah ya, piringnya dilempari ke dia gitu ya. Nanti tangannya blok, kakinya juga gitu ya. Nanti ada pintu der gitu ya. Sampai istrinya itu dimasukkan ke kandang anjing. Karena kandang anjingnya gede. Kan banyak orang mengatakan, waduh kalau sampai ada kekerasan fisik lalu mengancam nyawa, boleh dong bercerai. Jangan bodoh, masa seperti itu. Saya tahu itu akan sulit sekali. Tapi untuk kasus yang seperti itu, mungkin bagus. Tinggal berjauhan untuk sesaat saling berdoa. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang jelek kan bisa berubah jadi bagus. Kalau sampai misalnya berubah jadi bagus, siapa tahu nanti ada rekonsiliasi, kan begitu. Tapi saya pribadi punya prinsip. Apapun yang terjadi, kita belajar untuk mematuhi apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa begitu? Kan kita anak Tuhan. Lihat Yesus sang mempelai pria itu. Mau menebus kita mempelai wanitanya. Itu dia bukan hanya sakit, tapi berdarah-darah. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia sampai mati di kayu salib. Hanya untuk apa? Bisa menebus saudara dan saya sebagai mempelai wanitanya. Dan setelah itu, Yesus tidak pernah membuang saudara dan saya. Dari orang-orang yang saya ceritakan tadi itu, jawaban-jawabannya sungguh membuat saya kagum. Ada yang bilang, saya ini kan pengikut Kristus. Kalau suami saya salah, ya saya harus mengampuni. Saya ini gak kuat sendiri, tetapi
Tuhan mau saya tuh hidup menunjukkan karakter Tuhan. Sehingga kalau saya diapa-apakan gitu ya, saya belajar mengikuti seperti Tuhan. Tapi ada satu jawaban yang membuat saya terkesima. Apa itu? Orangnya bilang begini, Pak, gak apa-apa saya susah. Kalaupun sampai misalnya saya mati, kalau memang itu lebih memuliakan nama Tuhan, wis tak jalani. Gak apa-apa saya susah. Di dunia ini saya hidup sementara. Masih berapa tahun lagi. Saya punya suami seperti itu, ya sudah. Itu udah saya terima. Saya pilih sendiri, saya jalani. Tapi Pak, saya punya seorang suami di dalam kekekalan. Yang nanti akan menjemput saya pada akhir zaman. Atau pada waktu saya pulang ke surga. Dan pada waktu itu di dalam kekekalan, saya akan menjalani satu kehidupan dengan mempelai yang setia, yang mengasihi saya, yang tidak akan pernah mengapa-apakan saya. Mari, jemaat yang disayang oleh Tuhan. Bagi kebanyakan kita, saya percaya, setuju dengan apa yang sudah didengar. Tapi bagi yang bergumul, saya harap punya sudut pandang yang baru untuk terus bergumul dan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bagi kita yang punya anak-anak belum menikah, mari jangan biarkan anak-anak secara sembarangan memilih, kemudian sembarangan kita hanya karena selera kita rasa cocok, kemudian menikahkan, kemudian hari ada penyesalan. Biarlah dari sejak awal mereka boleh dipersiapkan bagaimana memilih pacar. Kalau udah punya pacar, bagaimana berpacaran yang benar. Terus setelah itu ayo dipersiapkan mengikuti kelas katekisasi pranikah. Jangan asal-asalan. Kalau di Karis itu premarital camp begitu ya. Kami siap untuk melayani, untuk membekali. Bukan berarti setelah menikah tidak ada persoalan. Tapi paling tidak tahu, oh bopengnya di sini dan saya tetap mau memilih, ya sudah. Sehingga ada apapun kemudian hari tidak akan pernah menyesal. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita tundukkan kepala.